Kota Tasikmalaya adalah salah satu kota yang terletak di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, di mana kota Tasikmalaya berbatasan langsung ke Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya sendiri memiliki luas 183,85 km persegi yang terdiri dari 10 kecamatan dan 69 kelurahan. Dikenal dengan julukan Sang Mutiara dari Priangan Timur, kota Tasikmalaya memiliki keanekaragaman budaya, sejarah, serta potensi produk unggulan yang melimpah. Dengan semakin berkembangnya infrastruktur dan sektor industri perdagangan, kota ini berupaya untuk meningkatkan daya saing serta kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang berwawasan lingkungan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Fida Latas dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Jabar, sebuah program talk show yang akan membahas beragam tema dialog menarik yang terjadi di sekitar kita. Saudara, Sang Mutiara dari Priangan Timur adalah julukan yang diberikan bagi kota Tasikmalaya. Bukan tanpa alasan, kota Tasikmalaya memiliki keanekaragaman budaya, sejarah, serta tentunya potensi produk unggulan yang melimpah. Nah saudara, pada 17 Oktober ini kota Tasikmalaya genap berusia 23 tahun. Dengan semakin berkembangnya infrastruktur dan juga sektor industri perdagangan, kota ini berupaya untuk meningkatkan daya saing serta kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program. Nah pagi hari ini saudara, kita akan berbincang mengenai hal ini langsung bersama dengan PJ Wali Kota Tasikmalaya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ada Bapak C.K. Virgowansyah. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Fida. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, gimana Pak? Super. Super, waduh memang harus super, harus semangat karena juga Tasikmalaya ini berulang tahun yang ke-23 ya Pak ya? Betul, selamat ulang tahun sebelumnya Pak untuk Kota Tasikmalaya. Baik, Pak kita tahu ya, untuk kemudian mengembangkan kota Tasikmalaya, tentu ada sejumlah pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi kalau kita berbicara mengenai fokus utama yang menjadi fokus pekerjaan begitu mungkin ya Pak ya, di Tasikmalaya ini tuh seperti apa sih Pak? Ya, makasih Mbak Fida. Jadi kota Tasik ini kan sedang berusia 23 tahun. Betul. Kalau ibarat laki-laki tuh sedang ganteng-gantengnya. Kalau perempuan sedang cakep-cakepnya, 23 tahun tuh sedang cakep-cakepnya. Jadi memang ketika dengan sedang cakep-cakepnya itu potensi itu sedang keluar, auranya sedang keluar maksimum. Nah, kita harus manfaatkan auranya yang sedang keluar maksimum itu. Kota Tasikmalaya hari ini kita berpandangan bahwasannya kita tidak mungkin mengedepankan pertanian untuk mencari lahan yang besar di kota Tasikmalaya. Misalnya kita mau bersandar pada mencari 100 hektar lahan jagung misalnya di kota Tasikmalaya rasanya agak susah. Oleh karena itu kota Tasikmalaya lebih berfokus kepada perdagangan dan jasa. Jadi kita berfokus pada kekuatan yang dimiliki oleh kota Tasikmalaya hari ini. Di kota Tasikmalaya hari ini tempat berkumpul hampir seluruh masyarakat, tidak hanya di warga kota Tasikmalaya, ada di sini Ciamis, ada Banjar, ada Kabupaten Tasik, ada Garut yang biasa disebut dengan ibu kota Priangan Timur. Oleh karena itu ketika orang banyak berkumpul, maka kita ambil kekuatan kita itu dengan cara kita bikinlah sesuatu yang menarik sehingga orang enak berkumpulnya. Ketika orang sudah enak berkumpul, maka otomatis akan terus ramailah di sini. Oleh karena itu kita mendeklarasikan kemarin kalau bisa gini, kenapa tidak kita sebagai kota dengan sebanyak-banyaknya event atau yang disebut dengan kota event misalnya. Maka dari itu ada program dari Diaspora Budpar kita yang disebut dengan Calendar of Event Tasikmalaya. Itu setiap minggu kita akan laksanakan event. Jadi tidak akan kekurangan event. Apalagi hari ulang tahun nih. Hari ulang tahun ini dari 30 hari selama bulan ulang tahun ini hampir setiap hari itu ada event.
Bahkan mayoritas eventnya sifatnya nasional. Nah, apa targetnya sebenarnya dengan event-event itu? Dengan event yang banyak, maka kita bisa mendatangkan semakin banyak orang. Baik. Ketika semakin banyak orang datang, maka otomatis hunian hotel kita penuh. Ketika hunian hotel kita penuh, maka otomatis tambahan lagi restoran kita bisa ramai. Betul. Ketika tambahan restoran ramai, maka UKM kita akan laku, akan hidup semua. Dan ujung-ujungnya itu akan kembali ke Pemda sendiri. Ada pajak hotel di sana, ada PAD akan meningkat. Dan otomatis ekonomi tumbuh, PAD juga akan meningkat. Dari situlah kekuatan kita sehingga kita bisa menggerakkan menumbuhkan Kota Tasikmalaya berbasis kekuatan yang dimiliki oleh Kota Tasikmalaya. Multiplier efeknya akan terasa begitu ya Pak? Ya, betul. Jadi ada multiplier effect, termasuk trickle down effect. Ketika kita bikin sesuatu, maka ada efek monetis ke bawah yang diterima oleh masyarakat. Hari ini ada event nih, misalnya kegiatan kita. Berapa banyak UKM? Ketika UKM berapa banyak bahan baku yang disiapkan di pasar? Ketika bahan baku yang disiapkan di pasar berapa banyak kemudian pedagang yang mendapatkan untung? Berapa banyak pedagang yang dapat untung? Berapa banyak masyarakat yang kemudian tumbuh ekonominya? Sampai sejauh itu. Keren sekali ya Pak ya, kita jangan berkecil hati dengan sesuatu yang mungkin belum bisa dilakukan, lihat kekuatan kita di mana, Tasik seperti itu ya Pak ya. Tapi tadi menarik nih Pak, ada kalender event di Tasikmalaya. Ini saya dengar-dengar nih ada singkatannya juga, katanya COET namanya, betul ya Pak ya program itu ya? COET itu ya usulan dari kepala dinas saya, dinas Purwokerto kita itu COET itu melambangkan ya ke tempat masak ya untuk ngulek gitu kan. Ya. Nah, di dalam ulekan itulah sebenarnya sumber keenakan suatu masakan. Baik. Jadi enak tidak suatu masakan itu ketika ulekannya pas nih. Nah, jadi COET itu melambangkan bagaimana orkestrasi dari pemerintahan itu bisa membuat ekonomi itu bisa tumbuh. Nah, filosofinya dalam ternyata ya, namanya COET tapi ternyata seperti itu filosofinya. Karena masakan yang paling enak, yang berasa sambelnya gitu. Ketika sambelnya itu diulek dengan enak, semua masakan ikutannya jadi enak tuh. Oke. Pak, Bapak ini dikenal sebagai pemimpin yang juga penuh dengan inovasi, bertabur inovasi lah. Tadi ada mungkin di kepemimpinan begitu ya, di kepemimpinan Bapak ada tadi program COET. Lalu juga ini kalau kita melihat ke belakang nih Pak, sebetulnya sudah ramai sekali. Ini adalah beberapa dari program-program yang juga sudah di-launching mungkin ya, sudah berjalan begitu ya selama masa pemimpinan Bapak. Kita ingin tahu nih Pak, dan tentunya masyarakat Jawa Barat juga yang menyaksikan Kompas TV pada pagi hari ini ingin tahu, kita akan bahas tapi usai jeda. Baik, saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar.